Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran Shiba Inu. Jadi ini adalah salah satu meme coin dengan bisa dibilang pengikut yang cukup banyak, cukup fanatik juga sih. Dan kalau kita lihat Shiba Inu itu selalu aktif di sosmednya, jadi salah satu koin yang sosmednya itu cukup bagus ya untuk uh, sosial mereka. Jadi sering ngepost sesuatu-sesuatu yang bisa untuk menyenangkan atau menghibur para Shiba Army yang mungkin lagi sangkut nih. Jadi ada beberapa event yang mereka lakukan seperti burn coin, itu mereka post. Kemudian proyek-proyek apa yang sedang mereka kerjakan, sedang mereka garap. Jadi ya namanya juga meme coin teman-teman. Kalau dari pergerakan Shiba di time frame 1 hari kita bisa lihat Shiba ini sementara dalam fase sideways ya, dalam fase sideways. Tapi good newsnya ini dari histogramnya sendiri itu sudah golden cross, which is ini tandanya bagus, histogramnya udah mulai hijau. Kemungkinan jangka pendek Shiba itu ada potensi untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Semoga aja memang dikasih nafas dulu nih setelah beberapa hari itu dalam fase sideways setelah penurunan yang cukup signifikan. Dan Shiba di hari ini sudah naik sekitar 13%, cukup oke. Kalau kita lihat cuman dia sudah terkoreksi lagi, jadi total sih naiknya cuma 4,8 persenan. Jadi dari time frame 1 hari itu yang mungkin bisa teman-teman, nah ini tadi ya si Shiba itu ada potensi ataupun sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah dia sudah breakout dari triangle di sini. Jadi ini merupakan posisi yang cukup bagus untuk Shiba kedepannya kembali melanjutkan kenaikan. Jadi seperti yang kita bilang di time frame 1 hari tadi, MACD-nya masih tergolong hijau ataupun baru hijau. Jadi tentunya dia sangat berpotensi untuk naik di beberapa resistance berikut ini. Nah, meskipun begitu kita harus tetap waspadai di sini. Shadow-nya cukup panjang, which is ini merupakan tanda kalau seller ini udah pada jualan di area tersebut ya, di 0,04 kali 1273. Dan kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, Shiba sepertinya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan atau juga berpotensi untuk mengalami fase koreksi terlebih dahulu. Kita tarik dari swing high, cari swing low-nya, mungkin di sini ada swing low. Maka kita bisa menemukan kalau Shiba terkoreksi sampai di Fibo 61,8 di 0,04 kali 1241. Jadi sementara memang dalam fase koreksi setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kalau dalam fase koreksi seperti ini, ketika dia berhasil mempertahankan area Fibo 61,8, itu merupakan tanda yang bagus. Bila mana nanti Shiba berhasil naik lagi, itu sangat berpotensi teman-teman. Tapi kalau dia drop sampai ke 50%, itu artinya pergerakan dari buyer atau buyer yang masuk itu cenderung pengen di harga yang lebih murah, di harga yang di bawah dari harga sekarang ya. Jadi kalau bayarnya cenderung tunggu di Fibo 50, artinya kemungkinan kenaikan dari Shiba itu nggak akan terlalu baik dibandingkan dia mantul di Fibo 61,8. Kalau kita move ke time frame 1 jam dari Fibonacci, masih cukup jauh jarak dari kedua line ini, which is ini ada potensi kalau Shiba akan kembali melanjutkan kenaikan. Ya, semoga aja sih bisa ke all time high yang kemarin atau setidaknya bisa naik sampai ke resistance di 0,04 kali 1270. Ini juga merupakan area yang mungkin bisa untuk dicapai untuk Shiba. Bentar nih aku hilangin satu. Nah, ini aku hilangin ya. Jadi mungkin di area sini ini merupakan area resistance juga
di Fibo 78,6%. Jadi kemungkinan kalau Shiba tektokan di sini juga masih berpotensi untuk mengalami fase sideways terlebih dahulu. Tentunya ini sangat dipengaruhi juga sama pergerakan si Bitcoin. Kalau kita lihat di Bitcoin, Bitcoin ini berulang kali sudah berusaha untuk naik nih. Jadi berangsur-angsur dia naik, naik, naik. Cuman dalam kondisi kayak gini, ini potensi rising wedge ya untuk si Bitcoin. Nah, kalau demikian berarti Shiba ada potensi juga dong mengalami fase koreksi terlebih dahulu. Bisa jadi dia koreksi bisa sampai ke Fibo 50. Nah, kalau memang demikian terjadi, maka di mana sih titik support yang bisa kita perhatikan? Yaitu di area sini, teman-teman. Jadi ini merupakan area support kuat di Fibo 38,2. Jadi sebelumnya memang Shiba dalam fase sideways di area tersebut. Bentar ya, ini aku hilangin. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih jelas lihat pergerakan dari Shiba. Jadi Shiba itu sempat bergerak di dalam triangle di sini. Dia cenderung berhasil breakout. Nah, sekarang berarti target kita untuk testing mungkin bisa sampai ke area sini di 0,00001210. Ya, itu area support yang cukup jauh untuk Shiba, even dia lagi naik balik, atau teman-teman kemungkinan terburuknya adalah ini fake out, justru Shiba malah terkoreksi lebih lanjut. Cuma kalau dari time frame 4 jamnya ini masih cukup oke sih untuk melanjutkan kenaikan. Mungkin akan ada potensi untuk mengalami koreksi. Ya, kita lihat aja sih. Cuma kalau sementara ya kondisi si Shiba masih terbilang dalam fase sideways ya, belum terlalu menonjol, belum terlalu terlihat bahwa dia akan mengalami bullish. Selain kita bisa melihat dari time frame 1 hari aja. Jadi sinyal untuk bullish sudah ada, cuman untuk naiknya itu sepertinya nggak akan seperti market uptrend. Jadi naik, candle hijau panjang, naik, naik, naik gitu nggak, teman-teman. Kemungkinan naiknya itu akan bertahap, pelan-pelan naik dan turun, naik dan turun, tapi dalam jangka waktu panjang kemungkinan akan uptrend. Satu lagi kita bisa gunakan untuk exponential moving average. Seperti biasa aku suka pakai yang EMA 99. Sorry, 99. Nah, dengan EMA 99 kita bisa melihat potensi di manakah kira-kira kalau Shiba naik. Nah, kalau dari sini sih kelihatan dia sementara ada di resistance di 0,04 kali 1388. Cuman kalau menurut aku pribadi, kalau Shibanya nggak terlalu naik eksplosif, ya kemungkinan untuk garis MA-nya bisa jadi turun ya sampai level di sini di 0,04 kali 1308. Ya, kegeser. Ya, sekian aja untuk Shiba. Sementara kalau yang mau masuk itu bisa tunggu aja di area support sini di 0,04 kali 1211. Kalaupun kalian memang udah punya barangnya, apakah baik untuk take profit sekarang? Ya kalau udah cuan sih bisa taking profit. Cuma kalau yang mau hold, siapa tahu sih naik, ya itu masih sangat berpotensi kalau menurut aku pribadi. Cuman again harus dior, lakukan riset sendiri, lakukan manajemen keuangan sendiri karena resiko itu teman-teman yang tanggung. Di sini aku cuma berbagi perspektif aku pribadi aja dan bukan sebuah rekomendasi jual atau beli. Oke, kalau punya pertanyaan lain bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk join di komunitas diskusi kami di Telegram. Kita banyak sharing ya tentang analisa, tentang ya apapun itu yang mungkin teman-teman pemula itu ingin untuk mendapatkan banyak informasi tentang trading. Dan juga kita punya beberapa media yang bisa teman-teman manfaatkan. Di sini ada file. Jadi teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi, masuk ke grup. Kemudian di sini ada file, ada beberapa PDF yang mungkin teman-teman bisa pelajari untuk kalian pemula yang mungkin teman-teman merasa sulit nih untuk mendapatkan akses informasi. Jadi teman-teman bisa coba untuk buka PDF-PDF ini di grup kami ya.
Ini aku coba buka salah satunya. Di sini ada kamus candle, teman-teman bisa belajar tentang candlestick. Ya, pakai udah bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi sejarahnya ada, di sini ada banyak yang bisa ke teman-teman pelajari untuk memperdalam ilmu trading kalian. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.